itu berubah dengan liar. Tetapi pada saat ini, Wang Xian dan avatar hantu dunia bawah menyerangnya lapis demi lapis, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak sama sekali. Potong. Ketika malaikat bersayap 12 itu melihat logam es itu menghantam ke arahnya dan merasakan energi mengerikan yang berasal darinya, wajahnya berubah drastis. Pedang panjang di tangannya hancur. Sentuh. Retak. Namun, pedang raksasa itu berdiri di atas logam es, retakan muncul satu demi satu, dan logam es itu masih menghantamnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak bagus, apa-apaan ini? Wajah malaikat bersayap 12 berubah dengan liar, dengan tatapan ngeri di matanya. Bam! KKK. Terdengar suara keras dan tumpul, dan ekspresi malaikat bersayap 12 berubah dengan liar, dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Ada celah di pertahanan di depannya, dan bulu di tangannya agak ilusi. Sudah berakhir, aku tidak memiliki harta yang bisa menghidupkanku kembali. Pandangan putus asa muncul di hatinya, dan dia merasa matanya menjadi gelap. Orang-orang dari keluarga malaikat, mati. Wang Xian bergegas mendekat, melambaikan tangannya, dan gilingan 5 elemen jatuh ke tangannya, aliran energi dimasukkan ke dalamnya, dan gilingan 5 elemen berputar dengan cepat, menghantam tubuhnya dengan keras. Kecepatan yang mengerikan dan energi yang kuat menimpanya dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya terus terbang ke bawah, dan vitalitasnya juga dengan cepat menghilang. Selesaikan pembunuhan. Senyum muncul di wajah Wang Xian, dan dia dengan cepat menyingkirkan mayatnya. Adapun pasukan malaikat, di bawah serangan 2 klon hantu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Haha, masih keren berburu dan membunuh yang kuat dari klan malaikat dan Phoenix di alam semesta langit berbintang. Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya. Adalah malaikat yang mendominasi alam tingkat kedua alam semesta, 6 malaikat pertempuran yang mendominasi alam tingkat pertama, dan ada jutaan legiun malaikat yang kuat. Ada ratusan malaikat pertempuran di alam puncak penguasa alam semesta. Gelombang penerimaan ini dapat meningkatkan istana naga oleh 2 atau 300 murid yang berada di puncak yang mulia. Ini hanyalah tanda terima yang sangat besar. Ini lebih cepat daripada mencari ribuan sumber daya planet hidup. Selain itu, Wang Xian juga memperoleh banyak harta sumber daya dari malaikat ini. Harta sumber daya ini setidaknya sebanding dengan panen ratusan planet hidup. Hanya saja, jangan menghasilkan terlalu banyak. Dia menyeringai dan tidak bisa menahan tawa. Tapi aku sering melakukan hal seperti ini, dan aku bahkan tidak bisa melakukannya terus-menerus. Gumamnya, setelah membunuh malaikat kali ini, Wang Xian tidak akan melanjutkan aktingnya. Malaikat tingkat master terbunuh, dan keluarga malaikat mungkin curiga bahwa mereka bertemu dengan raksasa langit berbintang yang kuat. Tetapi jika malaikat yang kuat terbunuh satu persatu, keluarga malaikat pasti akan menyelidikinya. Wang Xian masih belum memiliki modal untuk bersaing dengan mereka. Setelah tindakan ini, tindakan selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 100 tahun lagi. Semua dengan hati-hati. Hal yang sama berlaku untuk klan Phoenix. Setelah lebih dari 100 tahun, dia bersiap untuk terus bekerja. Sekarang, pergi ke Star Universe untuk menemukan sumber daya. Wang Xian merencanakan dalam pikirannya, meskipun akan menyenangkan untuk secara langsung berburu dan membunuh anggota kuat dari klan malaikat dan Phoenix, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah ras puncak, jadi kita harus lebih berhati-hati. Hah! Tepat setelah Wang Xian pergi dan malaikat itu dipenggal olehnya, klan malaikat mendapat kabar. Mereka segera mengirim orang kuat untuk menyelidiki berita tersebut. Setiap malaikat di tingkat master adalah kekuatan tempur inti bagi mereka. Begitu ada jejak sekecil apapun, Anda harus memeriksanya. Apakah itu ditelan oleh raksasa langit berbintang, atau sesuatu yang lain terjadi? Namun, karena di alam semesta langit berbintang, aturan dan energi alam semesta berbeda, beberapa metode tidak dapat digunakan. Wang Xian tidak peduli apakah klan malaikat akan menyelidikinya. Saat ini, dia sudah terbang jauh, jauh ke satu arah. Posisi saat ini tidak boleh terlalu jauh dari pintu keluar, terus masuk lebih dalam. Wang Xian terus terbang ke depan, mencari planet kehidupan satu persatu. Waktu berlalu dengan cepat. 50 tahun hanyalah satu jentikan jari. Sekarang kita sekitar 1/5 dari waktu untuk menemukan sumber daya untuk peningkatan berikutnya, dan kecepatannya tidak terlalu lambat. Wang Xian bergumam sambil melayang di atas sebuah planet. Dia beristirahat, melihat ke depan, dan terus terbang. Hah! Setelah terbang 1 hari lagi, dia melihat ke depan dan menemukan 2 planet hidup. Itu membuat senyum di wajahnya. Begitu sosoknya bergerak, Wang Xian langsung terbang. Ada lebih banyak harta di 2 planet hidup ini. Wang Xian memandang mereka,
dengan senyum di wajahnya, dan mulai mengumpulkannya dengan cepat. Ho ho ho. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membuat Wang Xian yang sedang mengumpulkan sumber daya sedikit terkejut. Dia terbang ke langit dalam sekejap. Bum bum bum. Saat berikutnya, raksasa langit berbintang dengan cakar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sisi ini dengan cepat, memancarkan kekuatan kekerasan dari tubuhnya. Ketika Wang Xian melihatnya, matanya terpaku, dan wajahnya penuh kewaspadaan. Kekuatan raksasa langit berbintang ini telah mencapai tingkat dominasi. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat mundur ke belakang. Raksasa langit berbintang di tingkat master bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Wang Xian. Dengan penindasan asal mula dunia, dia hanya bisa melarikan diri. Melarikan diri. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Xian berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Desir, desir. Saat berikutnya, dia merasakan tentakel menakutkan terbang ke arahnya. Tentakel ini langsung memisahkan diri dari tubuh raksasa langit berbintang, dan kecepatannya sangat mengerikan. Sialan, Wang Xian melihat, dengan ekspresi ketakutan dan marah di wajahnya, dan sayap suci tanpa pemula direntangkan hingga ekstrim, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Ling Ling, merasakan kecepatan tentakel, pikirannya bergerak, dan Ling Ling muncul di sampingnya berkah. Dia berteriak lagi, dan Ling Ling segera memberi berkah. Dengan dukungan Ling Ling, kecepatan Wang Xian meningkat sedikit. Hantu itu terganggu. Pada saat yang sama, dia segera memanggil klon hantu itu dan melarikan diri ke arah sekitarnya. Di belakang, ratusan tentakel sudah menguncinya, dengan cepat mendekat. Tentakel ini sangat cepat. Wajah Wang Xian sedikit berubah, dan dia tertangkap hanya dalam 10 detik. Transformasi naga. Tubuhnya bergetar. Hus-hus. Suara tentakel bersiul datang, dan Wang Xian menghilang di detik berikutnya. Jika Anda tidak pergi dari sini, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Melarikan diri. Beralih ke klon hantu, Wang Xian terus terbang menuju kejauhan. Singkirkan itu. Setelah terbang untuk jarak tertentu, dia lega melihat bahwa binatang langit berbintang raksasa itu tidak terus mengejarnya. Binatang langit berbintang raksasa itu menemukanku begitu cepat, dan aku bahkan belum menemukannya. Gumamnya, matanya bersinar terang. Dia ragu-ragu sejenak, dan hanya bisa terbang menuju posisi yang tepat. Ho 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 ho. Namun, ketika dia telah terbang selama setengah jam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang tidak asing lagi. Ini membuat ekspresi Wang Xian kaku. Matanya melihat dengan cepat. Apakah dia mengejarku? Tidak. Dia seharusnya tidak mengejarku, dia berada di posisi yang salah. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah, dan dia terus melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Kali ini dia bereaksi lebih cepat dari sebelumnya, dan melarikan diri lebih jauh. Tidak ada kejutan. Bagaimana situasinya? Mengapa kamu bertemu monster langit berbintang raksasa ini lagi? Wang Xian bergumam, sedikit mengernyit. Dia dapat memastikan bahwa raksasa langit berbintang terakhir yang dia kejar sama dengan yang ini. Tapi begitu saya masuk ke sini, saya dikejar, yang agak aneh. Ada kemungkinan. Wang Xian menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Artinya, raksasa langit berbintang di tingkat master memiliki domainnya sendiri. Ini bukan tidak mungkin, sebaliknya, kemungkinannya sangat tinggi. Level dominasi sudah menjadi eksistensi level atas. Mereka memiliki domain dan wilayah mereka sendiri, dan siapapun yang masuk dengan gegabah akan dianggap sebagai invasi. Akan diserang oleh mereka. Posisiku seharusnya tidak dianggap sebagai pusat raksasa langit berbintang. Jika ini masalahnya, aku khawatir tidak akan mudah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Gumamnya. Tapi semua ini hanya tebakannya, dia masih perlu bereksperimen sendiri. Jika demikian, dia harus mengubah arah untuk tidak mendominasi bidang raksasa langit berbintang, atau menghancurkan raksasa langit berbintang. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan monster bintang raksasa. Pergi dan coba, jika ini masalahnya, kamu akan mendapat masalah besar. Wang Xian bergumam, tubuhnya bergerak, dan dia akan melewati area ini dan terus terbang ke depan. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Wang Xian merasa bahwa dia seharusnya meninggalkan domain raksasa langit berbintang, dan dia mulai mencari-cari. Ada planet hidup di depan. 3 hari kemudian, dia menemukan planet hidup, matanya mengamati sekeliling, dan klon hantu muncul di sekelilingnya, terbang menuju planet hidup di depan. Pada saat yang sama, dia mengendalikan klon hantu lain dan terbang ke belakang, untuk berjaga-jaga. Planet ini juga sangat kaya akan sumber daya. Klon hantu melirik planet ini, dan mata Wang Xian bersinar terang. Avatar segera masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan sumber daya. Bum bum bum.
Tapi segera, dalam waktu kurang dari 10 detik, dia merasakan momentum yang menakutkan mengalir ke sisi ini. Ini membuat rambut Wang Xian berdiri tegak, matanya tersapu, dan dia melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu sedikit pun. Bepergian. Jika Anda tidak terpeleset, Anda kacau. Pada saat yang sama, ekspresi Wang Xian berubah sedikit jelek, tebakannya terkonfirmasi. Raksasa luar angkasa berbintang di tingkat master akan menempati satu area, dan planet kehidupan ini adalah aset mereka. Ketika ada penyusup, mereka akan menyerang. Selain itu, kecepatan raksasa langit berbintang ini sangat menakutkan. Mungkin beberapa raksasa langit berbintang juga memiliki kemampuan yang mirip dengan Kun, dan mereka akrab dengan domain mereka sendiri, sehingga mereka dapat bergegas dalam sekejap. Awasi terus, kalau masih seperti ini, maka terbanglah ke belakang. Wang Xian memutuskan dalam hatinya. Sebulan kemudian, ketika dia bertemu dengan raksasa langit berbintang lagi, dia benar-benar menyerah untuk terus masuk lebih dalam. Terlalu berbahaya. Jika dia bertemu 2 atau 3 raksasa langit berbintang di tingkat master, maka dia akan tamat sepenuhnya. Kembali. Tanpa ragu sedikit pun, dia terbang menuju posisi belakang. Posisi belakang harus menjadi arah di mana bagian itu terbuka, dan tidak ada raksasa langit berbintang tingkat dominan di dekatnya. Terbang ke belakang, dia juga bertemu dengan beberapa planet kehidupan di jalan, tetapi tidak ada harta karun di beberapa planet kehidupan. Jelas seseorang telah mengambil harta dari planet hidup ini. Bahkan, dalam perjalanan, Wang Xian juga bertemu dengan beberapa murid kuat dari alam semesta Jiuyuan. Dia terus terbang tanpa berbicara dengannya. Setahun kemudian, dia berdiri dalam kehampaan, memandang ke depan tanpa daya. Akhir alam semesta. Alam semesta memiliki akhir. Dan akhir dari alam semesta adalah kekacauan. Sisi tubuhnya masih penuh vitalitas, sedangkan posisinya di depan kacau balau, seolah dunia belum terbuka, tidak ada energi, tidak ada vitalitas. Akhir alam semesta. Wang Xian belum melihat akhir dari alam semesta Jiuyuan, tetapi dia telah melihat akhir dari alam semesta langit berbintang. Ruang di sini sedikit lebih lemah. Bagian antara alam semesta langit berbintang dan alam semesta Jiuyuan berada di tepi alam semesta langit berbintang. Wang Xian sedikit mengernyit saat dia berkata, begitu dekat dengan pusat, itu adalah dunia raksasa langit berbintang. Raksasa ruang berbintang dari tingkat master di sini membutuhkan master urutan keempat dari alam semesta Jiuyuan untuk dapat melawannya, yang terlalu ditekan. Ketika malapetaka diukur, salurannya terbuka lebar, dan penindasan ini menghilang. Itu adalah waktu terbaik. Sekarang untuk alam semesta Jiuyuan, memasuki alam semesta berbintang masih terlalu berbahaya. Dia berkata di mulutnya, tetapi alam semesta berbintang masih menjadi harta karun bagi murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan. Tanda seru. Sekarang jika saya ingin meningkatkan dan menerobos, itu mungkin sangat sulit. Dia sedikit mengernyit. Dia ingin menerobos, dan dia membutuhkan setidaknya sumber daya dari puluhan ribu planet hidup. Dia pikir itu sangat sederhana, tetapi ternyata tidak sederhana. Ayo pergi ke benua badai yang besar itu. Wang Xian berpikir dalam hati. Meskipun kekuatannya tidak dapat ditingkatkan saat ini, dia dapat menemukan sumber daya untuk meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen. Dia mengeluarkan kompas komunikasi dan mengirim pesan kepada Anlai. Om, Raja Naga. Segera, Anlai muncul di samping Wang Xian dan membungkuk padanya. Bawa aku ke tempat di mana aku mendirikan altar iblis, bagaimana dengan murid istana naga lainnya? Tanya Wang Xian. Raja Naga, saudara-saudara lainnya di Istana Naga sejauh ini baik-baik saja, dan tidak banyak korban, tetapi mereka telah menemukan bahwa kedalaman alam semesta berbintang masih relatif berbahaya, jawab Anlai. Wang Xian mengangguk. Beritahu mereka, raksasa langit berbintang di dekat pusat memiliki domainnya sendiri. Begitu masuk, ia akan diserang. Biarkan mereka berhati-hati. Ratu Nagalan King Yue, apakah ada sesuatu yang terjadi? Wang Xian terus bertanya pada Anlai. Sekarang hanya Anlai yang dapat dengan mudah melakukan perjalanan antara Istana Naga dan di sini, jadi dia menyampaikan semuanya. Belum. Ratu Naga berkata bahwa Xiaolan dan Xiaoshai mengikuti sekelompok monster langit berbintang raksasa ke tengah-tengah alam semesta langit berbintang, dan sekarang bertarung memperebutkan wilayah, jawab Anlai. Wang Xian sedikit mengangguk, binatang buas raksasa di langit berbintang yang hidup di alam semesta Jiuyuan sebelumnya, karena karakteristik alam semesta Jiuyuan, mereka dilahirkan dengan kebijaksanaan. Dibandingkan dengan raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang, ia memiliki sedikit lebih banyak kebijaksanaan.
Tetapi memiliki lebih banyak kebijaksanaan tidak berarti bahwa mereka tidak terkalahkan ketika memasuki alam semesta berbintang. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin ke titik di mana kita dapat membunuh raksasa langit berbintang tingkat pertama. Jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan banyak sumber daya di alam semesta langit berbintang. Wang Xian berpikir dalam hati. Ini mengharuskan dia untuk menaikkan 2 kali lagi. Tentu saja, setelah dia dipromosikan 2 kali, dia akan benar-benar dapat menembus ranah dominasi. Pada saat itu dia tidak hanya dapat membunuh dominasi peringkat pertama. Tier 2 juga bisa dipenggal. Lagi pula, dia tidak memiliki ranah puncak, dia bisa langsung menyeberang dari level ke-9 ke level dominasi pertama. Sulit, mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi dapat ditingkatkan 2 tingkat di sini. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju bagian depan benua badai. The Great Grinding of the Five Elements, potongan logam es itu bisa membuatnya setidaknya 1 tingkat lebih tinggi. Itu bahkan dapat ditingkatkan 1,5, dan penggilingan besar 5 elemen mungkin yang pertama memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi dunia urutan keempat. Pada saat itu, Anda akan dapat melawan raksasa langit berbintang dari tingkat master. Silakan, tetap di sini selama puluhan ribu tahun. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, memburu orang-orang kuat dari klan Phoenix dan malaikat di tengah, dan perlahan berkembang. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru, dan menunggu sampai piring naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen menembus 2 tingkat sebelum keluar. Dengan keputusan di benaknya, dia mengamati sekelilingnya dan terus mengumpulkan potongan meteorit logam. Bum bum bum. 100 tahun berlalu dalam sekejap, dan di dalam meteorit di depan benua badai, batu kilangan besar memancarkan kilau, dan gelombang energi menyembur keluar dari atas. Di sampingnya juga ada bongkahan es logam berukuran 7 atau 800 meter. Terobosan. Setelah lebih dari 100 tahun, penggilingan besar 5 elemen akhirnya berhasil menembus. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Frost metal sulit untuk diserap, dan Five Elements Grinding membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikan terobosannya. Setelah terobosan, penggilingan besar 5 elemen memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan mendominasi pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga di alam semesta Jiuyuan. Tetapi jika ada di sini, itu masih bukan lawan dari raksasa langit berbintang dari level dominan. Logam es yang tersisa, ditambah logam yang diperoleh dalam 100 tahun terakhir, harus sangat ditingkatkan setelah penggilingan besar 5 elemen menyerapnya, dan peningkatan panci naga Taiji juga telah meningkat banyak. Wang Xian bergumam, matanya bersinar terang. Tanda seru, masih banyak logam es, dan penggilingan besar 5 elemen masih bisa mendapatkan banyak peningkatan. Dalam kasus Tai Chi Dragon Pan, mungkin perlu beberapa saat sebelum peningkatan berikutnya. Tentu saja jika Anda beruntung, jika Anda bisa mendapatkan logam dengan atribut gelap dan terang, Anda juga dapat meningkatkan dengan cepat. Saat ini, di benua badai, air laut dalam badai telah menghilang, dan ada potongan meteorit lagi. Penggilingan besar 5 elemen saat ini jauh lebih kuat daripada milikku. Wang Xian melambaikan tangannya, dan penggilingan besar 5 elemen terbang di depannya. Penggilingan besar 5 elemen hari ini sudah dapat memenggal kepala pembangkit tenaga listrik yang mendominasi peringkat ketiga. Cari tahu masalah klan malaikat dan klan Phoenix. Mata Wang Xian berkedip sedikit, dan dia mengamati bagian depan. Dengan gerakan tubuhnya, dia segera terbang keluar. Sudah 100 tahun, dan dia akan pergi mengadu anggota kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix lagi. Lakukan sekali dalam 100 tahun, dapatkan beberapa sumber daya. Dia tersenyum, mengeluarkan pelat batu komunikasi yang dia dapatkan dari sekelompok monster, dan melihat situasi saat ini. Namun, ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa informasi dalam cakram batu komunikasi lebih populer dari sebelumnya. Jelas bahwa Jiuyuan Universe memiliki murid yang lebih kuat. Namun, di antara beberapa topik hangat, memang ada banyak kematian murid kuat dari alam semesta Jiuyuan. Alasan untuk semuanya adalah ketika dia memasuki kedalaman alam semesta berbintang untuk mencari planet kehidupan, dia dibunuh oleh binatang langit berbintang raksasa. Wang Xian melihat pesan ini, matanya berbinar. Selain itu, ada banyak berita bahwa seorang murid dari orang kuat bertemu dengan raksasa langit berbintang yang menakutkan. Dengan semua jenis berita, raksasa langit berbintang tingkat dominator, yang memiliki domainnya sendiri, juga telah disingkirkan. Selain itu, beberapa murid yang kuat bahkan menyebutkan dan mencatat kekuatan dan ruang lingkup beberapa raksasa langit berbintang tingkat master. Selain itu,
Murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan berbicara tentang bahwa kadang-kadang yang lemah memasuki bidang raksasa langit berbintang, dan raksasa langit berbintang tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, itu sangat kuat, dan begitu Anda masuk, Anda pasti akan diserang. Tentu saja, jika yang lemah memasuki domain raksasa langit berbintang, mereka juga akan diserang ketika mereka pergi ke planet hidup itu untuk mencari harta karun. Singkatnya, ada banyak berita, banyak informasi, yang sangat bermanfaat bagi Wang Xian. Tentu saja, selain itu, ada juga banyak hal tentang orang kuat tertentu yang mendapatkan terobosan harta karun. Bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa orang kuat dari domain tak terkalahkan menerobos dan mencapai ranah dominasi. Starry Universe memang tempat dengan peluang besar. Hal ini disebabkan, bahkan jika alam semesta langit berbintang dalam bahaya, ada sejumlah besar murid yang kuat dari 9 asal semesta yang datang ke sini. Jika Anda menemukan peluang apapun, Anda akan menghasilkan banyak uang. Terutama bagi para murid kuat yang sudah lama tidak menembus. Wang Xian melihat pesan satu persatu, matanya bersinar terang. Dia terus terbang keluar. Setelah terbang selama 10 hari, dia ditangguhkan dalam kehampaan, dan dengan lambaian tangannya, penggilingan besar 5 elemen terbang langsung ke langit di depan. Gelombang fluktuasi energi kuning bumi datang, membangkitkan kehampaan di sekitarnya. Energi kaki kuning memadat menjadi bola bumi yang sangat besar, seperti bintang. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke klan malaikat. Setelah menemukan harta karun itu, saya bertemu dengan 4 raksasa langit berbintang. Setelah pesan dikirim, dia pindah, dan 2 sosok raksasa monster langit berbintang muncul di sampingnya. 2 raksasa langit berbintang ini adalah yang dia temui lebih dari 100 tahun yang lalu, dan mereka dengan mudah ditekan olehnya dan ditempatkan di induknya. Sekarang lebih baik melepaskannya sebagai umpan. Setelah itu, Wang Xian bersembunyi di kehampaan di sekitarnya, menunggu ikan mengambil umpan. Tidak lama kemudian, datang kabar dari keluarga malaikat yang memintanya untuk mengaktifkan kemampuan pemosisian pelat batu komunikasi. Setelah membukanya, dia menunggu dengan tenang. 5 hari berlalu dengan cepat, dan di depan mata, 3 malaikat terbang ke sisi ini. Ketiga malaikat itu terbang mendekat, melihat sekeliling. Hah! Kekuatan ketiga malaikat ini adalah untuk mendominasi alam tingkat pertama. Wang Xian bersembunyi di kehampaan, dan sedikit mengernyit saat melihat ketiga malaikat itu. Kekuatannya terlalu lemah. Kuharap mereka memiliki lebih banyak Angel Legion. Dia menantikannya. Hah! 2 raksasa langit berbintang itu. Ayo pergi. Ketiga malaikat itu dengan cepat memperhatikan 2 raksasa langit berbintang itu dan segera terbang ke arah mereka. Hahaha. Ya, meskipun kekuatan kedua raksasa langit berbintang ini biasa-biasa saja, bagaimanapun juga mereka adalah raksasa langit berbintang, taklukkan mereka. Seorang malaikat memalingkan muka dan tertawa. Hah? Di mana murid yang melapor ke keluarga malaikat kita? Bukankah dia ada? Malaikat lain memandang dengan curiga. Itu mungkin telah melarikan diri, atau mungkin telah terbunuh. Seorang lelaki kuat dari keluarga malaikat berkata dengan ringan, melihat sekeliling. Tindas raksasa langit berbintang ini terlebih dahulu, lalu lihat harta apa yang ada di planet kaki khusus itu. Seorang malaikat mengipasi sayap bersayap 12, mempercepat sedikit. Bas! Tapi saat mereka mendekat, gelombang energi yang membuat mereka merasa takut tiba-tiba menekan mereka. Ini membuat wajah ketiga malaikat berubah drastis, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Tidak, mungkin ada monster langit berbintang yang lebih menakutkan di sini. Ekspresi malaikat berubah dengan liar, dan dia berteriak dengan keras. Lari dari sini. Merasakan kekuatan serangan meteorit ini, ekspresi mereka berubah drastis. Raksasa langit berbintang ini sangat kuat, lawan. Battle Angel Legion. Seorang malaikat segera berteriak, dengan lambaian tangannya, pasukan malaikat muncul tepat di belakang. Hati kedua malaikat lainnya menegang, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung melepaskan pasukan malaikat. Hanya ada 6 malaikat pertempuran yang mendominasi alam tingkat pertama, ditambah 3 atau 9 dari mereka, ditambah legiun malaikat, itu hampir tidak cukup. Wang Xian bergumam di mulutnya saat melihat pemandangan ini. Boom! Ketika ketiga malaikat melepaskan pasukan malaikat, nafas keputusasaan datang dari mereka. Sebuah batu kilangan besar yang menakutkan datang ke langit di atas mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Kekosongan mereka langsung diselimuti. Apa ini? 3 malaikat yang memerintah alam tingkat pertama mendongak, dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Boom! Gelombang energi abu-abu menyapu, dan ketiga malaikat itu langsung kehilangan vitalitasnya.
Penggilingan besar 5 elemen hari ini dapat menekan dan membunuh bahkan master tingkat ketiga, dan malaikat yang mendominasi tingkat pertama bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan. Bahkan sebelum mereka mati, mereka tidak tahu musuh macam apa yang mereka temui. Setelah menghancurkan mereka, sosok Wang Xian muncul di sampingnya, dan dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan mayat mereka. Setelah memeriksa harta di tangan mereka, senyuman muncul di wajah mereka. Tidak apa-apa, sudah ratusan tahun sejak ketiga malaikat memasuki alam semesta berbintang, dan sumber daya yang mereka kumpulkan tidak lebih rendah dari yang dia peroleh terakhir kali. Selanjutnya, klan Phoenix. Wang Xian tersenyum, singkirkan dua binatang langit berbintang raksasa, dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang lagi selama lebih dari 10 hari, dia berhenti, mengeluarkan pelat batu komunikasi dan menyiapkannya dengan cara yang sama. Kali ini, keberuntungan juga sangat baik. Dua burung Phoenix dari penguasa alam semesta tingkat kedua terbang di atas, dan dengan mudah dipenggal oleh Wang Xian. Kedua burung Phoenix yang mendominasi tingkat kedua ini dapat meningkatkan istana naga dengan 200 murid di puncak yang mulia semesta. Hehe, sabuk emas pembunuhan dan pembakaran, masih lebih cepat mendapatkan sumber daya dengan cara ini, tapi sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya sepanjang waktu. Dia bergumam di mulutnya, menghubungi An Lai, dan memintanya untuk mengirim mayat Phoenix dan malaikat ke Istana Naga. Malaikat dan burung Phoenix yang diburu terakhir kali, bersama dengan kali ini, dapat membawa 6 atau 700 master kosmik ke puncak Istana Naga. Ini membuat Yang Mulia Istana Naga lebih kuat dari batasnya. Mungkin tidak lama lagi Istana Naga akan melahirkan penguasa yang kuat. Lagi pula, selama Yang Mulia lebih dari satu pembangkit tenaga puncak, akan selalu ada murid yang bisa menerobos. Ayo kembali. Setelah membunuh dua master dari dunia Orde kedua keluarga Phoenix, Wang Xian akan kembali ke benua badai. Menunggu penggilingan besar 5 elemen untuk menerobos lagi sebelum dia bisa melangkah ke ranah raksasa langit berbintang tingkat master. Hah? Apakah ada pergerakan dari ras puncak? Wang Xian terbang menuju benua badai, dan saat terbang, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mencari beberapa berita. Ketika dia melihat pesan, matanya sedikit menyipit. Seorang murid dari orang kuat menemukan bahwa orang kuat dari ras puncak sedang mengepung raksasa langit berbintang tingkat dominator. Setiap raksasa langit berbintang tingkat dominator menempati planet kehidupan yang sangat besar. Begitu mereka menghancurkan raksasa langit berbintang tingkat dominator, mereka bisa mendapatkan banyak panen. Perlombaan puncak masih memiliki keuntungan besar. Wang Xian menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia mempercepat sedikit dan ingin meningkatkan 5 elemen sesegera mungkin. Hah? Ketika mereka sampai di depan benua badai, mereka tiba-tiba melihat sejumlah besar robot dan pesawat luar angkasa melayang di depan mereka. Melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Dia dengan cepat menyembunyikan sosoknya, dan melihat ke depan. Tapi saat dia bersembunyi, sebuah suara terdengar. Tidak jauh darinya, ada detektor yang sangat kecil. Kami telah ditemukan. Wang Xian menoleh, matanya bersinar terang. Sekarang setelah dia ditemukan, dia tidak menyembunyikan apapun. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian melihat sejumlah besar robot pesawat ruang angkasa di depannya, dan terbang lurus ke atas. Robot dan pesawat ruang angkasa ini jelas merupakan bawahan dunia teknologi. Dan ke depan, harus ada pemain kuat di dunia teknologi. Untuk dunia sains dan teknologi, Wang Xian sama sekali tidak keberatan. Kekuatan penghancur terkuat mereka tidak dapat mengancam keberadaan alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. KKK, Swiss. Peringatan, tempat ini telah dikendalikan oleh dunia teknologi kita, segera mundur dari domain kita. Sebuah suara mekanis memperingatkan saat pesawat kecil terbang dan mengelilingi Wang Xian sepenuhnya. Wang Xian melirik, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung jatuh ke mesin terbang ini. Bam! Dalam sekejap, semua pesawat di sekitarnya runtuh seketika. Dia melihat ke depan dan melirik mesin dengan dingin. Saya telah menemukan tempat ini selama ratusan tahun, kembalikan domain Anda. Cari analisis data, ada kemungkinan 83,3% bahwa pihak lain adalah Raja Naga dari Istana Naga. Sepotong informasi lain muncul di benak Dao Meh, menyebabkan mata Ling Xi sedikit berkedip. Sistem budidaya di dunia iptek paling istimewa, mereka terus-menerus memanjat pohon teknologi. Namun pada akhirnya terjebak di garis batas dominasi. Dari sudut pandang para ilmuwan di dunia teknologi, mereka terjebak di sana bukan karena keterbatasan teknologi, tetapi karena mereka tidak memiliki bahan logam yang cukup, energi khusus yang cukup. Melalui penelitian rahasia mereka,
mereka juga memiliki kartu melawan Overmin. Tentu saja, itu hanya dapat digunakan melawan Juggernaut di level pertama secara langsung, dan kartu Hall ini membutuhkan bantuan harta bawaan. Ini juga membuat mereka lebih sadar bahwa diperlukan logam yang cukup kuat dan energi khusus untuk sepenuhnya menembus belenggu teknologi mereka saat ini. Dan inilah tanah harta karun yang secara tidak sengaja ditemukan oleh dunia sains dan teknologi, yang sangat penting bagi mereka. Namun, Raja Naga di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Ilmuwan Lin Wenluo di dunia sains dan teknologi, untuk bertemu dengan orang kuat ini, Anda harus menjadi Raja Naga dari Istana Naga, bukan? Kami baru saja salah dan menyinggung Anda, Raja Naga. Meisha di tubuhnya tampaknya penuh dengan logam, tetapi memiliki kelenturan yang hampir bersifat biologis. Aku sudah menempati sisi ini, kamu segera pergi. Wang Xian menatap mekanisme ini dan berkata dengan dingin. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Lin Wenluo sedikit berubah. Raja Naga, logam di sini sangat penting bagi dunia teknologi kami. Bisakah Anda membiarkan kami menempati tempat logam yang tidak Anda butuhkan, Raja Naga? Kami bisa melakukannya. Kami bahkan dapat mencegat logam. Raja Naga, Anda pilih dulu, dan berikan kami sisanya. Kami dapat membantumu, Raja Naga, untuk menutupi tempat ini. Cepat atau lambat, orang kuat lainnya akan menemukan tempat ini. Jika kami menutupinya, kemungkinan penemuannya akan jauh lebih rendah. Lin Wenluo berkata dengan suara yang dalam. Oh, Wang Xian menatap para ilmuwan di dunia teknologi ini, matanya berbinar. Emas, kayu, air, api, tanah, terang dan gelap, aku ingin logam dari 7 atribut ini, dan aku bisa memberimu logam dari 2 atribut lainnya. Katanya. Enteng, ilmuwan di dunia teknologi ini telah menemukan tempat ini, artinya tempat ini telah terekspos. Informasi di sini juga telah disampaikan olehnya. Begitu dia mengusir mereka, dia mungkin menyebarkan berita. Begitu menyebar, pasti akan ditempati oleh orang-orang kuat dari ras puncak. Lagi pula, logam di sini adalah harta karun bagi ras manapun di alam semesta Jiuyuan. Oke, Lin Wenluo segera mengangguk ketika mendengarnya, dengan senyum di wajahnya. Dari 9 jenis logam, dia bisa menempati 2, yang sudah sangat memuaskan. Selain itu, di benua badai ini, karena badai, jumlah logam atribut angin sedikit lebih banyak daripada atribut lainnya. Dia sangat puas bisa mengambil beberapa dari Raja Naga. Bagaimana kamu memecahkan masalah menutup-nutupi di sini? Wang Xian memandangnya dan bertanya dengan tenang. Raja Naga, tidak mudah bersembunyi di sini. Aku hanya bisa membuat beberapa model raksasa langit berbintang di sekitar benua badai untuk menghalangi mereka. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Lin Wenluo berkata karena raksasa langit berbintang di sekitar benua badai terbuat dari logam, sulit untuk merasakan nafas, jadi mereka tidak akan ditemukan saat disimulasikan. Selama ini adalah sarang raksasa langit berbintang, ras puncak lainnya tidak akan berani campur tangan dengan gegabah. Selain itu, aku akan membangun beberapa model raksasa langit berbintang ini, dan menggunakannya untuk melahap dan mencegat logam ini. Dengan cara ini, itu juga akan menciptakan beberapa ilusi ke dunia luar, yaitu, meteorit logam ini semuanya ditempati oleh raksasa langit berbintang. Dia membuka mulutnya untuk menceritakan rencananya, yang membuat Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Ini cara yang bagus. Dia berkata di mulutnya, ada banyak raksasa langit berbintang di benua badai, dan menurut kengerian raksasa langit berbintang itu, ras puncak tidak berani mendekat. Raksasa langit berbintang yang sama disimulasikan di sini, dan peluang untuk ditemukan sangat kecil. Bagaimanapun, raksasa langit berbintang milik alam semesta langit berbintang, dan tidak ada cara untuk mendeteksi kekuatan raksasa langit berbintang khusus. Tingkat apa yang Anda miliki di dunia teknologi? Wang Xian memandang Lin Wenluo dan bertanya. Raja Naga, saya adalah salah satu dari 9 ilmuwan hebat di dunia sains dan teknologi. Kata Lin Wenluo dengan sedikit rasa hormat. Istana Naga saat ini sudah berada di antara ras maju dan ras puncak, dan dunia teknologi juga tertinggal jauh. Dunia ilmiah dan teknologi Anda memiliki keunggulan unik dalam menjelajahi alam semesta berbintang ini. Wang Xian menatapnya dan terus bertanya dengan mata berbinar. Itu memang memiliki keuntungan besar. Kata Lin Wenluo, Meisha di tubuhnya terbuka, dan sosoknya terungkap. Sosok itu mengenakan baju besi tebal, yang membuatnya terlihat agak kembung. Tapi sekarang, dunia teknologi kita pada dasarnya akan bubar. Katanya dengan kepahitan di wajahnya. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit saat melihatnya. Sekarang di dunia teknologi kita,
8 ilmuwan top lainnya telah direkrut oleh ras puncak. Dunia teknologi bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Lin Wenluo berkata dengan getir, dengan sedikit kebingungan di matanya. Perkembangan dunia teknologi kita selalu sangat terbatas, yaitu, dalam hal sumber daya, dan yang paling penting adalah logam. Tanpa logam tingkat atas, teknologi kita telah terperangkap di sini selama miliaran tahun. Munculnya alam semesta berbintang membuat perlombaan puncak menjanjikan dan merekrut 8 ilmuwan lain. Lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan perlombaan puncak? Wang Xian menatapnya. Karena dunia teknologi didirikan oleh kakekku. Lin Wenluo berkata perlahan. Hehe. Wang Xian tersenyum, dan tidak melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Dengan gerakan telapak tangannya, beberapa meteorit logam muncul di tangannya. Saya memiliki beberapa logam atribut angin guntur di sini. Jika Anda memiliki harta yang memuaskan saya, kita dapat memperdagangkannya. Logam atribut angin guntur ini diperolehnya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bagi dirinya sendiri, itu tidak berguna. Ada lebih dari selusin yuan, yang pasti banyak untuk Lin Wenluo. Hah? Lin Wenluo melihatnya, dengan tatapan berapi-api di matanya, diikuti dengan tatapan termenung di matanya. Kamu bahkan mungkin tidak melihat barang-barang di sini, Raja Naga, tapi yang ini. Dia berkata di mulutnya, dan mengeluarkan sebuah barang, yaitu sepotong kulit khusus dengan bintik-bintik cahaya di atasnya. Apa ini? Wang Xian melihat benda spesial ini dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Ini adalah item terbaru yang saya teliti, tetapi ini benar-benar gagal. Lin Wenluo berkata, dengan lambaian tangannya, korteks itu melayang di udara, dan itu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, yang terlihat sangat ajaib. Meskipun gagal, itu memang pencapaian penelitian tertinggi saya sejauh ini. Itu terbuat dari kulit binatang yang sangat aneh dan istimewa yang seharusnya tersisa dari bencana sebelumnya. Fungsi utamanya adalah untuk mensimulasikan bentuk yang sempurna. Awalnya, dalam rencanaku, itu akan terlihat seperti binatang raksasa di ruang simulasi, dan kemudian melakukan perjalanan melalui alam semesta berbintang. Dia melanjutkan, kenapa disebut gagal? Wang Xian menatapnya. Karena aku tidak bisa mensimulasikan energi raksasa langit berbintang. Misalnya, jika aku memakai kulit binatang ini, aku bisa berubah menjadi penampilan raksasa langit berbintang di depanku. Itu bisa hampir 100% dipulihkan, tetapi raksasa langit berbintang memiliki atribut khusus dan akan ditemukan oleh raksasa langit berbintang. Kata Lin Wenluo, dan robot terbang ke sisi kulit binatang. Segera, kulit binatang itu jatuh ke robot dan mulai berubah. Perlahan-lahan, binatang langit berbintang raksasa yang tak tertandingi muncul di hadapan mereka. Wang Xian memandang binatang langit berbintang raksasa ini dengan ekspresi takjub di wajahnya. Dia tidak bisa merasakannya, itu hanya robot yang memakai kulit binatang. Tahukah Anda, dia hanya berjarak belasan meter, dan dia tidak bisa merasakannya pada jarak sedekat itu. Kemampuan untuk berubah ini agak menakutkan. Selain itu, jika kamu menyinggung Raja Naga, dia juga bisa berubah menjadi naga. Lin Wenluo berkata, dan naga api yang hidup muncul di depannya. Terlepas dari kenyataan bahwa naga api tidak memancarkan aura, bahkan Wang Xian tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Penelitianmu sangat bagus, bagaimana jika kamu mulai berkelahi? Wang Xian melihatnya dan bertanya. Saat bertarung, itu akan terasa. Selain itu, beberapa raksasa langit berbintang dan beberapa pembangkit tenaga listrik memiliki bakat rasial khusus, jadi ada kekurangan besar, tetapi saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan menjadi masalah besar jika Raja Naga ditutupi dengan ini dan terbang mengelilingi benua badai. Saya telah mencobanya, dan itu juga memiliki efek, yang dapat menutupi nafas, kata Lin Wenluo sambil tersenyum. Hal-hal yang kamu teliti sangat aneh, tetapi nilainya tidak banyak. Saya bersedia menukarnya dengan 3 potong logam. Wang Xian berkata sambil tersenyum. 3.700 oke. Lin Wenluo menyetujui kesepakatan itu. Meskipun barangnya terbuat dari kulit binatang yang berharga dan istimewa, itu tidak banyak berguna baginya. Apalagi menurutnya ini sebuah kegagalan. Raja Naga, selain harta karun ini, saya ingin tahu apakah Anda tertarik pada beberapa barang teknologi, seperti beberapa pesawat pengintai. Lin Wenluo terus bertanya, kamu bisa melihatnya. Wang Xian mengangguk. Lin Wenluo segera mengeluarkan beberapa harta untuk menyelidiki alam, dan mulai menjelaskannya kepada Wang Xian. Beberapa item di dunia teknologi masih sangat berguna. Ambil saja robot partikel investigasi mereka, robot yang sangat kecil yang dapat terbang sangat jauh, dan sangat kuat untuk pengintaian. Ini benar-benar di luar apa yang bisa dilakukan Wang Xian dan yang lainnya.
Deteksi dini semacam ini memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu dapat memprediksi bahaya terlebih dahulu, dan selain itu, jika jumlahnya banyak, juga dapat berperan sebagai deteksi dan pencarian. Robot pendeteksi tak terlihat semacam ini, yang kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-7 atau ke-8 yang mulia, termasuk dalam teknologi tertinggi di dunia teknologi. Wang Xian membuat beberapa kesepakatan dengannya. Setelah transaksi, Wang Xian memanipulasinya sedikit, dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Wenluo juga sangat puas dengan posisi samping. Ketika mereka berdagang, Lin Wenluo telah menyamarkan lokasi sekitarnya, model raksasa langit berbintang tergeletak di sekitar, dan beberapa raksasa langit berbintang bergerak 2 kali, yang memang bisa bertindak sebagai pencegah yang sangat besar. Terutama di benua badai, dari waktu ke waktu ada raksasa langit berbintang yang menakutkan terbang menuju badai, melahap potongan logam. Dengan kelompok keberadaan yang menakutkan itu, sangat sedikit orang kuat yang berani menginjakan kaki di sini, dan mereka tidak akan meragukan raksasa langit berbintang palsu ini. Lin Wenluo, yang memiliki dunia sains dan teknologi, menggunakan robot untuk mensimulasikan binatang raksasa di langit berbintang untuk mencegat meteorit, yang tidak mengharuskan Wang Xian melakukan apapun. Dia duduk bersila di sana, membantu penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi untuk mempercepat penyerapan mereka. Lin Wenluo berada di raksasa langit berbintang yang disimulasikan tidak jauh dari sana, mempelajari sesuatu. Melewati waktu ratusan tahun tidak lain adalah momen yang cepat berlalu. Di tengah, Wang Xian menggunakan 2 metode sebelumnya untuk memburu anggota terkuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Namun, dalam 2 tembakan lagi, yang pertama memburu keberadaan di tingkat master, dan yang kedua berburu di tingkat puncak yang terhormat. Dalam 200 tahun terakhir, sekelompok ras puncak telah secara bertahap menembus, dan beberapa raksasa langit berbintang dari tingkat master juga telah dipenggal oleh mereka, yang juga telah mengurangi jumlah pusat kekuatan tingkat master di dekatnya. Wang Xian melihat informasi di pelat batu komunikasi, matanya bersinar dengan kilau. Tanda seru. Apa ini? Tiba-tiba, mata Wang Xian tertuju pada sebuah berita, dengan ekspresi kaget di matanya. Fire Heart Treasure Land. Dia segera mengkliknya, matanya penuh dengan kejutan. Tanah harta karun hati api ini hanyalah tempat suci bagi pembudidaya atribut api. Phoenix api maju dan menerobos ke sini, mencapai alam dominasi. Terlalu menakutkan. Tanda seru. Di bawah pesan ini, ada pesan yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada orang kuat dari ras tingkat tinggi yang menerobos, kesempatan apa ini? Kedua, di masa lalu, dari akhir malapetaka hingga saat ini, di alam semesta Jiuyuan selama lebih dari 20 miliar tahun, kecuali ras puncak saat ini, tidak ada pembangkit tenaga ras tingkat tinggi yang berhasil menembus ranah dominasi. Namun, dalam waktu kurang dari 1000 tahun setelah tiba di alam semesta langit berbintang, seseorang yang kuat menerobos. Ini pasti sesuatu yang mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, para murid dari pembangkit tenaga ras peringkat tinggi bahkan lebih bersemangat. Meskipun alam semesta berbintang lebih berbahaya, kemungkinannya memang puluhan ribu atau ratusan ribu kali lebih besar daripada alam semesta Jiuyuan. Jika Anda beruntung di sini, Anda benar-benar bisa terbang ke langit. Patriark Tianhuo adalah contohnya. Selain berita leluhur Tianhuo, ada juga sejumlah besar murid orang kuat yang mengklaim bahwa ada banyak orang kuat dengan atribut api yang telah membuat terobosan gila di tanah harta karun hati api. Wang Xian melihat berita itu dengan ekspresi kaget di matanya. Ada orang kuat yang menerobos begitu cepat. Wang Xian bergumam, matanya berbinar. Dia memeriksa lokasi Fire Heart Treasure Land, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bas-bas. Pada saat ini, gelombang kegelapan dan cahaya datang dari samping. Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Lempeng naga Tai Chi telah menembus. Saat ini, Five Elements Great Grinding Tai Chi Dragon Pan memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia tingkat ketiga. Dengan Wang Xian dan 2 harta ini, dia dapat melarikan diri untuk hidupnya di bawah serangan raksasa langit berbintang dari tingkat master. Jika pabrik penggilingan 5 elemen ingin menerobos, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun pada tingkat panen ini. Wang Xian melirik pabrik penggilingan 5 elemen, bergumam di mulutnya. Dengan pikiran, dia mengeluarkan Cosmic Brain dan menghubungi Wu Sha dan yang lainnya. Wu Sha dan yang lainnya telah memasuki alam semesta langit berbintang, dan setiap orang telah memperoleh sesuatu. Dia bertanya dan menelepon Wu Sha yang sedang meneliti sesuatu. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke posisi luar dan mendirikan altar iblis. Raja Naga, segera, Anlai membawa Wu Sha, dan Wu Sha berteriak dengan hormat. Ikut aku.
Wang Xian mengangguk ke arahnya, dan membawanya ke depan. Lin Wenluo datang ke posisi tadi, dia berteriak ke arah Lin Wenluo. Hah? Raja Naga, apa pesananmu? Segera, Lin Wenluo keluar dan bertanya dengan hormat. Aku akan pergi dari sini, Wu Sa akan menjagaku di sini. Jika kamu memiliki pertanyaan, beritahu Wu Sa. Wang Xian berkata kepada Lin Wenluo. 9 ilmuwan hebat di dunia sains dan teknologi, Luo. Wu Sa memandang Lin Wenluo dan menamparkan wajahnya ke atas dan ke bawah. Hah? Dominator, dominan, Raja Naga, apakah istana nagamu memiliki dominator? Lin Wenluo memandang Wu Sa, memeriksa kekuatannya, dan berkata dengan kaget dengan ekspresi terkejut. Hehe, jika ada yang ingin kamu katakan, beritahu Wu Sa, dan Wu Sa, perhatikan sisimu. Wang Xian berkata kepada mereka, itu Raja Naga. Wu Sa mengangguk. Wang Xian menjawab, menggerakkan tubuhnya, dan terbang keluar. Dia siap untuk pergi, Firehead Treasure Land. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Naga sebenarnya memiliki penguasa yang kuat. Lin Wenluo memperhatikan Wang Xian pergi, dan menatap Wu Sa sambil menghela nafas. Hehe, ada banyak hal yang tidak kamu pikirkan. Dunia sains dan teknologi itu menarik. Meskipun berbeda dengan penyihir, mereka semua mengejar kebenaran. Wu Sa memandangnya dan berkata dengan enteng. Oke, Lin Wenluo menyetujui kesepakatan itu. Meskipun barangnya terbuat dari kulit binatang yang berharga dan istimewa, itu tidak banyak berguna baginya. Apalagi menurutnya ini sebuah kegagalan. Raja Naga, selain harta karun ini, saya ingin tahu apakah Anda tertarik pada beberapa barang teknologi, seperti beberapa pesawat pengintai. Lin Wenluo terus bertanya, kamu bisa melihatnya. Wang Xian mengangguk. Lin Wenluo segera mengeluarkan beberapa harta untuk menyelidiki alam, dan mulai menjelaskannya kepada Wang Xian. Beberapa item di dunia teknologi masih sangat berguna. Ambil saja robot partikel investigasi mereka, robot yang sangat kecil yang dapat terbang sangat jauh, dan sangat kuat untuk pengintaian. Ini benar-benar di luar apa yang bisa dilakukan Wang Xian dan yang lainnya. Deteksi dini semacam ini memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu dapat memprediksi bahaya terlebih dahulu, dan selain itu, jika jumlahnya banyak, juga dapat berperan sebagai deteksi dan pencarian. Robot pendeteksi tak terlihat semacam ini, yang kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-7 atau ke-8 yang mulia, termasuk dalam teknologi tertinggi di dunia teknologi. Wang Xian membuat beberapa kesepakatan dengannya. Setelah transaksi, Wang Xian memanipulasinya sedikit, dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Wenluo juga sangat puas dengan posisi samping. Ketika mereka berdagang, Lin Wenluo telah menyamarkan lokasi sekitarnya, model raksasa langit berbintang tergeletak di sekitar, dan beberapa raksasa langit berbintang bergerak 2 kali, yang memang bisa bertindak sebagai pencegah yang sangat besar. Terutama di benua badai, dari waktu ke waktu ada raksasa langit berbintang yang menakutkan terbang menuju badai, melahap potongan logam. Dengan kelompok keberadaan yang menakutkan itu, sangat sedikit orang kuat yang berani menginjakan kaki di sini, dan mereka tidak akan meragukan raksasa langit berbintang palsu ini. Lin Wenluo, yang memiliki dunia sains dan teknologi, menggunakan robot untuk mensimulasikan binatang raksasa di langit berbintang untuk mencegat meteorit, yang tidak mengharuskan Wang Xian melakukan apapun. Dia duduk bersila di sana, membantu penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi untuk mempercepat penyerapan mereka. Lin Wenluo berada di raksasa langit berbintang yang disimulasikan tidak jauh dari sana, mempelajari sesuatu. Melewati waktu ratusan tahun tidak lain adalah momen yang cepat berlalu. Di tengah, Wang Xian menggunakan 2 metode sebelumnya untuk memburu anggota terkuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Namun, dalam 2 tembakan lagi, yang pertama memburu keberadaan di tingkat master, dan yang kedua berburu di tingkat puncak yang terhormat. Dalam 200 tahun terakhir, sekelompok ras puncak telah secara bertahap menembus, dan beberapa raksasa langit berbintang dari tingkat master juga telah dipenggal oleh mereka, yang juga telah mengurangi jumlah pusat kekuatan tingkat master di dekatnya. Wang Xian melihat informasi di pelat batu komunikasi, matanya bersinar dengan kilau. Tanda seru. Apa ini? Tiba-tiba, mata Wang Xian tertuju pada sebuah berita, dengan ekspresi kaget di matanya. Fireheart Treasure Land. Dia segera mengkliknya, matanya penuh dengan kejutan. Tanah harta karun hati api ini hanyalah tempat suci bagi pembudidaya atribut api. Phoenix api maju dan menerobos ke sini, mencapai alam dominasi. Terlalu menakutkan. Tanda seru. Di bawah pesan ini, ada pesan yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada orang kuat dari ras tingkat tinggi yang menerobos, kesempatan apa ini?
Kedua, di masa lalu, dari akhir malapetaka hingga saat ini, di alam semesta Jiuyuan selama lebih dari 20 miliar tahun, kecuali ras puncak saat ini, tidak ada pembangkit tenaga ras tingkat tinggi yang berhasil menembus ranah dominasi. Namun, dalam waktu kurang dari 1000 tahun setelah tiba di alam semesta langit berbintang, seseorang yang kuat menerobos. Ini pasti sesuatu yang mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, para murid dari pembangkit tenaga ras peringkat tinggi bahkan lebih bersemangat. Meskipun alam semesta berbintang lebih berbahaya, kemungkinannya memang puluhan ribu atau ratusan ribu kali lebih besar daripada alam semesta Jiuyuan. Jika Anda beruntung di sini, Anda benar-benar bisa terbang ke langit. Patriark Tianhuo adalah contohnya. Selain berita leluhur Tianhuo, ada juga sejumlah besar murid orang kuat yang mengklaim bahwa ada banyak orang kuat dengan atribut api yang telah membuat terobosan gila di tanah harta karun hati api. Wang Xian melihat berita itu dengan ekspresi kaget di matanya. Ada orang kuat yang menerobos begitu cepat. Wang Xian bergumam, matanya berbinar. Dia memeriksa lokasi Fire Heart Treasure Land, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bas-bas. Pada saat ini, gelombang kegelapan dan cahaya datang dari samping. Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Lempeng naga Tai Chi telah menembus. Saat ini, Five Elements Great Grinding Tai Chi Dragon Pan memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia tingkat ketiga. Dengan Wang Xian dan dua harta ini, dia dapat melarikan diri untuk hidupnya di bawah serangan raksasa langit berbintang di tingkat master. Jika pabrik penggilingan 5 elemen ingin menerobos, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun pada tingkat panen ini. Wang Xian melirik pabrik penggilingan 5 elemen, bergumam di mulutnya. Dengan pikiran, dia mengeluarkan Cosmic Brain dan menghubungi Wu Sha dan yang lainnya. Wu Sha dan yang lainnya telah memasuki alam semesta langit berbintang, dan setiap orang telah memperoleh sesuatu. Dia bertanya dan menelepon Wu Sha yang sedang meneliti sesuatu. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke posisi luar dan mendirikan altar iblis. Raja Naga, segera, Anlai membawa Wu Sha, dan Wu Sha berteriak dengan hormat. Ikut aku. Wang Xian mengangguk ke arahnya, dan membawanya ke depan. Lin Wenluo, datang ke posisi tadi, dia berteriak ke arah Lin Wenluo. Hah? Raja Naga, apa pesananmu? Segera, Lin Wenluo keluar dan bertanya dengan hormat. Aku akan pergi dari sini, Wu Sha akan menjagaku di sini, jika kamu memiliki pertanyaan, beritahu Wu Sha. Wang Xian berkata kepada Lin Wenluo. 9 ilmuwan hebat di dunia sains dan teknologi, Luo. Wu Sha memandang Lin Wenluo dan menamparkan wajahnya ke atas dan ke bawah. Hah? Dominator, dominan, Raja Naga, apakah istana nagamu memiliki dominator? Lin Wenluo memandang Wu Sha, memeriksa kekuatannya, dan berkata dengan kaget dengan ekspresi kaget. Hehe, jika ada yang ingin kamu katakan, beritahu Wu Sha, dan Wu Sha, perhatikan sisimu. Wang Xian berkata kepada mereka, itu Raja Naga. Wu Sha mengangguk. Wang Xian menjawab, menggerakkan tubuhnya, dan terbang keluar. Dia siap untuk pergi, Firehead Treasure Land. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Naga sebenarnya memiliki penguasa yang kuat. Lin Wenluo memperhatikan Wang Xian pergi, dan menatap Wu Sha sambil menghela nafas. Hehe, ada banyak hal yang tidak kamu pikirkan. Dunia sains dan teknologi itu menarik. Meskipun berbeda dengan penyihir, mereka semua mengejar kebenaran. Wu Sha memandangnya dan berkata dengan enteng. Swiss Swiss Swiss. Wang Xian dengan cepat terbang di alam semesta berbintang, mengarah ke Fire Heart Treasure Land. Ada banyak tanah harta karun untuk ditanami di alam semesta, terutama beberapa tanah harta karun, berlatih di dalamnya seperti mengendarai roket. Di alam semesta, tanah harta karun yang sangat kuat itu akan selalu lahir. Tanah harta berharga Jiuyuan Universe telah ditempati oleh ras puncak. Di antara ras puncak, mengapa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang dominan? Ada alasan untuk tanah harta karun. Itu adalah surga yang benar-benar menakutkan. Sayang sekali surga semacam ini berada di luar jangkauan orang kuat lainnya. Apalagi energi di surga ini juga terbatas. Misalnya, hanya energi dalam jumlah tetap yang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu. Karena semakin banyak murid dari ras puncak, surga mereka tidak cukup untuk mereka gunakan. Tanah harta karun hati api ini jelas sebanding dengan tanah yang diberkati yang ditempati oleh ras puncak. Mungkin karena beberapa raksasa langit berbintang bukan dari atribut api, dan jumlah raksasa langit berbintang jauh lebih sedikit daripada makhluk alam semesta 9 sumber, sehingga mereka tidak dikonsumsi. Ini agak jauh. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1000 tahun,
murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan telah menjelajah begitu dalam. Wang Xian melihat ke kejauhan dan bergumam. Semakin dalam Anda pergi, meskipun dikatakan bahwa ada raksasa langit berbintang tingkat dominan yang menempati satu area, selalu ada banyak celah. Banyak pembangkit tenaga ras di alam semesta Jiu Yuan masih dapat menjelajahi jalur melalui berbagai metode. Wang Xian terbang dengan cepat sesuai rute di pelat batu komunikasi. Akhirnya di sini, waktu berlalu hari demi hari, dan 10 tahun kemudian, Wang Xian tiba-tiba menemukan bahwa jumlah murid yang kuat di sekitarnya telah meningkat pesat. Bahkan ada banyak murid kuat dari ras puncak. Benda yang dibuat Lin Wenluo bisa digunakan. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Untuk saat ini, dia tidak ingin orang mengetahui identitasnya. Ini juga untuk mencegah orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix mengejar dan membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, kulit binatang yang disimulasikan dikenakan di tubuhnya, dan auranya benar-benar tertutup. Beberapa api bermekaran dari tubuh Wang Xian. Pada saat ini, dia benar-benar seorang pembudidaya api. Karena kekhasan kulit binatang ini, bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak akan mengetahui bahwa dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian melambat dan terbang ke depan. Semakin dekat dia, Wang Xian menemukan bahwa semakin banyak murid yang kuat di sekitarnya. Setelah terbang 1 hari lagi, dia melihat setidaknya 1 juta murid yang kuat berkumpul di depannya. Terletak di depan para murid yang kuat ini adalah bidang yang besar dan aneh. Di depan, ada matahari satu per satu, yang juga bisa dikatakan sebagai planet yang menyala. Di tengah lebih dari 100 planet yang menyala, terdapat meteorit besar yang terlihat seperti cekungan, di atas meteorit terdapat gumpalan cahaya merah. Dari ketinggian terlihat bahwa pusat meteorit ini adalah cairan api merah murni. Nyala api berubah menjadi cairan, yang sepertinya mengandung energi yang menakutkan. Terletak di sekitar planet api, Anda dapat melihat banyak murid yang kuat berlatih di sana. Wang Xian terus terbang ke depan, matanya bersinar terang. Patriark Tianhuo menerobos ke sini. Kekuatan api di sini sangat kuat. Ini hanyalah surga bagi praktisi atribut api, tapi sayangnya saya bukan praktisi atribut api. Lihat ke sana, ada ribuan burung Phoenix api yang menempati bintang yang menyala, begitu banyak burung Phoenix yang datang. Ada suara diskusi dari posisi di sekitarnya. Wang Xian melihat sekeliling, dan memang ada banyak orang kuat dengan atribut api di sekitarnya. Lagi pula, leluhur dari ras tingkat tinggi menerobos. Mengapa orang kuat tidak pergi ke cairan api di tengah, di mana energinya paling banyak? Wang Xian memandangi orang-orang yang berbicara di sebelahnya, dan mau tidak mau bertanya. Hah? Pergi ke tempat pusat, siapa yang berani pergi? Ada 70 atau 80 raksasa langit berbintang di sana. Seorang pria kuat mendengar kata-kata Wang Xian dan menjawab, apakah Anda baru di sini? Lokasi pusat disebut Pusat Tanah Harta Karun Hati Api, dikelilingi oleh lebih dari 100 planet api, tetapi telah ditempati oleh raksasa langit berbintang yang kuat. Belum lama ini, orang kuat dari keluarga Phoenix ingin memasukinya, tetapi langsung ditelan oleh raksasa langit berbintang. Dia, karena takut menyinggung raksasa langit berbintang lainnya. Pria kuat itu berkata, melihat ke arah tengah. Hah? Benarkah? Wang Xian mengangkat alisnya di mana leluhur Tianhuo menerobos. Nenek moyang Tianhuo memperoleh harta karun dari planet yang menyala, dan kemudian menerobos. Orang kuat itu berkata, dengan ekspresi iri dan kerinduan di matanya, nenek moyang Huo mampu menembus bintang yang menyala hari itu. Jika dia memasuki pusat tanah harta karun hati api, bukankah kecepatan peningkatannya akan lebih menakutkan? Tanah harta karun api hati. Raksasa langit berbintang, masing-masing adalah eksistensi di atas tuannya, ini adalah alam semesta langit berbintang, dan ras puncak telah datang, dan itu harus mati. Teman di sebelahnya berkata, Wang Xian sedikit mengangguk, ragu sejenak, dan terbang ke depan. Saat dia mendekati planet yang menyala, Wang Xian langsung merasakan gelombang energi yang agung. Energi ini bahkan lebih kaya dari Istana Naga. Anda harus tahu bahwa energi di Istana Naga sangat menakutkan. Ini hampir saja. Jika itu benar-benar terletak di pusat Fire Heart Tracer, bukankah kecepatan kultivasinya puluhan ribu kali lebih cepat? Wang Xian bergumam. Terbang ke planet yang menyala, Wang Xian langsung merasakan gelombang panas dan energi, membasuh tubuhnya. Di planet api, dia bisa melihat seorang lelaki kuat menempati suatu tempat dan mulai berkultivasi. Penggarap atribut api dapat mengolah ratusan kali lebih cepat daripada Istana Naga di planet yang menyala ini. Ini benar-benar menakutkan. Dia berkata, melihat ke arah pusat harta karun hati api.
Di planet api yang paling dekat dengan pusat harta karun hati api, ada Phoenix api yang berkultivasi di atasnya. Energi api di sana seharusnya lebih kuat daripada di planet Wangxian. Tetapi semua burung Phoenix tidak berani melangkah ke pusat tanah harta karun hati api. Bahkan tepinya pun tidak. Dia ragu-ragu sejenak, mendekat sedikit, tergantung di kehampaan di depan tengah, dan melihat ke bawah. Terletak di tengah, terlihat seperti baskom besar. Cekungan ini berukuran sekitar selusin planet. 70 atau 80 raksasa langit berbintang dapat dilihat di dalamnya. 70 atau 80 raksasa langit berbintang ini bukan milik ras yang sama, tetapi dibagi menjadi beberapa jenis. Tanpa kecuali, mereka mengandung kekuatan api yang mengerikan. Tidak ada pertarungan di antara raksasa langit berbintang ini. Jelas, kesepakatan telah tercapai. Mereka termasuk setidaknya 7 atau 8 ras raksasa langit berbintang. Wangxian melihatnya, memikirkan apakah ada cara untuk masuk. Jika Wangxian sendiri berkultivasi di planet yang menyala ini, mungkin butuh jutaan tahun baginya untuk menerobos. Jutaan tahun tidak terlalu banyak, dan sedikit tidak terlalu sedikit. Butuh jutaan tahun untuk meningkatkan ke satu level, dan mungkin butuh puluhan juta tahun untuk meningkatkan lagi. Kali ini tidak terlalu lama. Namun, Wangxian merasa bahwa jika dia bisa memasuki pusat tanah harta karun hati api, kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan setidaknya puluhan kali. Jika itu bisa dibutuhkan selama puluhan ribu tahun, dia tidak perlu menemukan sumber daya dan harta sama sekali, dan dia bisa berlatih di sini. Karena di sini ada sumber daya dan harta karun. Biarkan Anli membawanya ke dalam. Apakah dia akan diserang? Wangxian ragu-ragu. Jika ingin masuk ke dalamnya sangat riskan, walaupun tidak akan mati, namun jika ingin kabur perlu menggunakan Void Scroll. Gulungan kosong ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Dia menatap binatang raksasa di langit berbintang yang sedang berbaring dan berkultivasi di Fire Heart Tracer, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah mungkin, ada total 7 atau 8 ras raksasa langit berbintang di sini, dan mereka mungkin tidak terlalu mengenal satu sama lain. Lagi pula, raksasa langit berbintang lebih kebinatangan. Wangxian memikirkan metode dan merasa bahwa dia bisa mengambil risiko dan mencobanya. Yaitu, gunakan harta kulit binatang yang dipelajari Lin Wenluo untuk diubah menjadi binatang langit berbintang raksasa dan masuk ke dalamnya. Berapa probabilitas keberhasilan ini, Wangxian tidak yakin. Dengan kekhasan kulit binatang, saya bisa menjadi eksistensi persis seperti raksasa langit berbintang lainnya. Selama saya tidak bertarung, selama saya tidak meledakkan energi saya tidak akan dirasakan oleh raksasa langit berbintang dari keluarga yang sama. Lin Wenluo sudah mencobanya di benua badai, selama dia tidak menggunakan energi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Cobalah. Wangxian segera membuat keputusan. Godaan pusat Firehead Land terlalu besar. Jika dia bisa masuk untuk berlatih, dia tidak perlu keluar untuk mencari harta karun, cukup berlatih di sini. Saat itu, setelah mundur puluhan ribu tahun, terobosan akan selesai, yang sudah sangat cepat. Setelah mengambil keputusan, Wangxian mengarahkan pandangannya pada sosok binatang langit berbintang raksasa di tengah harta karun hati api. Ada 7 atau 8 jenis raksasa langit berbintang, banyak di antaranya setengah tubuhnya tergeletak di cairan api, dengan hanya kepala atau tubuh bagian atas di atasnya. Wangxian memindai mereka satu persatu, dan akhirnya mendarat di langit berbintang raksasa. Itu adalah binatang raksasa di langit berbintang yang memancarkan api dan berbaring di tanah seperti katak. Perbedaannya adalah ada benda tinggi di kepalanya, seperti labu. Ada banyak raksasa langit berbintang dalam lomba ini, ada lebih dari 20, menempati sebagian besar raksasa langit berbintang. Selain itu, di antara 20 atau lebih raksasa langit berbintang, ada beberapa yang kecil yang terlihat seperti anak raksasa-raksasa langit berbintang remaja. Perlombaan ini jelas berada dalam posisi yang relatif tinggi di antara raksasa langit berbintang. Mereka menempati area yang luas, dan senang melihat anak-anak itu sesekali berbalik dan bergerak. Mengapa kamu tidak mengubah dirimu menjadi binatang langit berbintang raksasa ini? Wangxian menaksir matanya, menghitung kemungkinan sukses. Seharusnya ada banyak peluang. Raksasa langit berbintang dari ras itu, semua raksasa langit berbintang dewasa tidur dengan mata tertutup. Yang paling penting adalah jika aku berubah menjadi raksasa langit berbintang ini, raksasa langit berbintang lainnya tidak boleh berani memprovokasi diriku sendiri. Wangxian berpikir dalam hatinya, melihat sekeliling. Di sekitar lokasi, ada beberapa pria kuat yang menatap pusat tanah harta karun hati api, dan ada satu yang tidak jauh darinya.
Wang Xian pindah dan datang ke tempat yang relatif jauh di mana murid-murid kuat lainnya hampir tidak bisa melihat. Dia menyentuh kulit binatang di tubuhnya. Kumpulkan bentuk target yang disimulasikan, dan pengumpulan sedang berlangsung. Wang Xian menekan tombol pada kulit binatang. Sebagai produk teknologi, kulit hewan ini melanjutkan beberapa cara penggunaan dunia teknologi. Akuisisi berhasil. Itu dapat mensimulasikan penampilan raksasa langit berbintang, dan pada saat yang sama mensimulasikan beberapa tindakan raksasa langit berbintang. Segera, suara mekanis terdengar lagi. Simulasi. Hati Wang Xian tergerak, dan dia segera melakukan simulasi. Saat berikutnya, Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa ukurannya mulai tumbuh, berubah menjadi seekor anak binatang langit berbintang raksasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia meniru gerakan anak raksasa langit berbintang itu, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju pusat harta karun hati api. Tempat dia terbang bukanlah wilayah yang ditempati oleh ras raksasa langit berbintang, tetapi ke posisi yang sedikit terpinggirkan. Di sana, ada 3 raksasa langit berbintang berbaring tengkurap, berlatih. Hah? Mengapa binatang langit berbintang raksasa tiba-tiba muncul di sana? Di planet yang ditempati oleh Phoenix Api, beberapa Phoenix Api juga terlihat mencurigakan. Namun, saat ini, Wang Xian dengan cepat terbang menuju cairan api di tengah harta karun hati api. Saat ini, dia sedikit ketakutan, siap melarikan diri kapan saja. Ketika dia terbang ke pusat harta karun hati api, 3 raksasa luar angkasa berbintang yang berkultivasi di dalam segera menatapnya. Murid besar itu dan kekuatan mengerikan di tubuhnya membuat hati Wang Xian menegang. Tapi dia tidak berhenti, dan terus jatuh ke dalam cairan api di bawah. Sentuh. Setelah jatuh ke dalamnya, gelombang kekuatan api yang agung dan besar membuat tubuhnya marah dan bergegas ke arahnya. Wang Xian langsung merasa seolah-olah dia telah tenggelam dalam lautan energi yang kuat. Bahkan jika dia tidak menyerapnya, energi yang tak terhitung jumlahnya akan masuk ke dalam tubuhnya. Ini memenuhi matanya dengan keterkejutan. Wow! Tapi pada saat ini, monster berbintang raksasa yang hanya berjarak puluhan ribu kilometer di depan tiba-tiba bergerak, yang membuatnya sedikit gugup. Tapi yang mengejutkan Wang Xian, 3 binatang langit berbintang raksasa tidak memiliki perubahan lain. Wang Xian dengan cepat mengendalikan tubuhnya, benar-benar tenggelam dalam cairan api. Ketika tubuhnya terendam di dalam, dia bisa merasakan aura raksasa langit berbintang yang menakutkan di sekelilingnya. Di tengah tanah harta karun hati api, tidak hanya ada 70 atau 80 raksasa langit berbintang, tetapi setidaknya 100. Wang Xian merasakan bahwa masih ada raksasa langit berbintang di posisi di bawah. Setelah menenggelamkan tubuhnya di dalam, dia melihat ke arah 3 raksasa langit berbintang. 3 raksasa langit berbintang tidak bergerak. Saya tidak tahu apakah mereka takut dengan ras raksasa langit berbintang yang disimulasikan oleh Wang Xian, atau yang lainnya. Singkatnya, dia berhasil. Sukses. Wang Xian juga memiliki pandangan bersemangat di matanya saat ini, merasakan kekuatan api besar di sekelilingnya, dan dia sangat bersemangat. Kultivasi di sini paling lama 10.000 tahun, dan aku akan bisa menerobos ke sini. Kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia segera berbaring di sana tanpa bergerak, berlatih dengan tenang. Meskipun raksasa langit berbintang di sekitarnya memperhatikan kedatangannya, mereka tidak menyerangnya. Tenang, Wang Xian terbenam di tengah tanah harta karun hati api, dengan tatapan bersemangat di matanya. Dengan cara ini, dia menipu semua raksasa langit berbintang. Meskipun apa yang diteliti Lin Wenluo sangat hambar, saya tidak berharap itu memiliki efek yang sangat besar. Wang Xian sedikit bersemangat. Begitu kulit binatang meledak dengan energi, raksasa luar angkasa berbintang dari ras yang sama akan menyadari bahwa Anda bukan dari jenis yang sama. Tapi sekarang kasus ini berbeda. Raksasa langit berbintang yang dia simulasikan terletak jauh, dan raksasa langit berbintang di sini takut dengan kekuatan raksasa langit berbintang yang dia simulasikan, jadi mereka tidak berani menyerangnya. Hal ini memungkinkan dia untuk berlatih di sini dengan ketenangan pikiran. Senyum muncul di wajah Wang Xian, pikirannya bergerak, dia tenggelam ke bagian terdalam dari pusat harta karun hati api, dan mulai berlatih dengan tenang. Setelah mendapatkan sistem dari Wang Xian, dia membuat terobosan dengan sumber daya dan jarang berlatih sendiri. Tapi hari ini, dia merasa bisa berlatih dengan baik. Energi di sini terlalu kental. Itu sangat kuat sehingga dia melahap pil hampir sepanjang waktu. Energi atribut api memasuki tubuh dan berubah menjadi energi naga, yang memperkuat tubuh dan energi. Energi naga di tubuh Wang Xian meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dan di sekitar tanah harta karun hati api,
karena kelahiran keberadaan tingkat master, dan selama mereka tidak melangkah ke pusat tanah harta karun hati api, tidak akan ada serangan dari raksasa langit berbintang, yang juga membuat semakin banyak orang kuat datang. Phoenix api dari keluarga Phoenix, harimau api dari keluarga dewa harimau, iblis api dari keluarga iblis, tengkorak api dari keluarga kerangka, dan seterusnya. Setelah sekelompok orang kuat tiba, mereka berlatih di planet yang menyala satu demi satu. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke arah pusat tanah harta karun hati api, mata mereka dipenuhi dengan api dan tak berdaya. Jika mereka bisa masuk ke dalam, mereka yakin akan terbang ke langit. Tidak hanya mereka, tetapi juga pembangkit tenaga atribut api lainnya. Tapi mereka tidak bisa masuk. Raksasa langit berbintang di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang menyangka Wang Xian sudah memasukinya untuk berlatih. Waktu berlalu hari demi hari, tidak ada matahari dan bulan dalam kultivasi, dan 10.000 tahun berlalu dengan cepat. Wang Xian bercokol di tengah tanah harta karun hati api, dengan panik menyerap kekuatan api. Energi naga di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Bas! Pada hari ini, dia merasakan energi di tubuhnya melonjak, dan dia dengan cepat menahan ledakan energi yang tiba-tiba. Ding! Selamat atas peningkatan level tuan rumah, menerobos ke tingkat ke-9 alam semesta. Ding! Selamat atas terobosan tuan rumah, memahami hukum dan penampilan naga gila dan ledakan bintang. Asal 1% perlu 99% sebelum terobosan berikutnya kekuatan supernatural. Menguasai akuarium, mengatur akuarium lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap makhluk untuk mengekstrak sumbernya keterampilan. Kontrol 5 elemen kekuatan supernatural transformasi naga hukum penyerap jiwa. Pemikat roh kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 limbah. Cakar naga 5 elemen, yin dan yang melanggar batas, 8 sisik naga obsidian, bayangan naga-naga suci,